Hai, hari ini kita review buku lagi yuk. Oke, kita mulai review yang pertama ya. Penulisnya bernama Steve Forbes dan Elizabeth Amy. Nah, latar belakang dari premis utama buku ini itu adalah definisi kapitalisme sebagai pasar bebas, terus udah gitu kritik terhadap intervensi pemerintah yang tentunya bagaimana kebijakan regulasi yang berlebihan malah seringkali menghambat pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat. Kemudian ada peran kewirausahaan dalam masyarakat. Ini menekankan pengusaha sebagai agen perubahan yang menciptakan nilai solusi sebagai permasalahan global. Kemudian ada juga nih kayak pembahasan tentang kenapa sih kapitalisme itu disalahpahami atau seringkali disalahpahami. Nah, persepsi kapitalisme ini apa sih gitu ya, yang biasanya dipikirkan oleh masyarakat kebanyakan. Yang pertama adanya persepsi serakah ya. Jadi kapitalisme ini seringkali mendapatkan citra buruk sebagai sistem yang mendorong keserakahan. Padahal sistem ini sebenarnya bergantung pada kemampuan individu yang memenuhi keinginannya, ya, atau untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan orang lain agar bisa berhasil. Kemudian adanya distorsi krisis, ya. Jadi adanya resesi dan krisis ekonomi seringkali disalahkan pada kegagalan pasar bebas. Kemudian ada narasi budaya. Ya, jadi budaya populer cenderung menggambarkan pengusaha sebagai sosok yang kejam, yang serakah, seperti itu ya. Terus kemudian ada definisi kapitalisme demokratis. Jadi kebebasan ekonomi individu, ada kedaulatan konsumen, dan ada sistem insentif moral. Kebebasan ekonomi individu ini memberikan hak setiap individu untuk memiliki properti, inovasi, dan membuat keputusan ekonomi secara mandiri. Kemudian kedaulatan konsumen ini menekankan bahwa pasar didorong oleh kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kemudian sistem insentif moral ini mengaitkan kebersihan ekonomi dengan menciptakan nilai bagi orang lain sehingga mendorong kerjasama sosial dan kemajuan kolektif. Selanjutnya ke masa depan dan solusi berbisnis kapitalisme. Jadi di kapitalisme ini ada beberapa ya. Ada satu dalam pelayanan kesehatan. Ini adanya kompetisi pasar. Jadi biasanya kan pelayanan kesehatan itu berbasisnya tuh kebanyakan tuh kayak ya sosial gitu ya. Jadi ya dibayar seadanya, mengeluarkan tenaga sebesar-besarnya dan dibayar seadanya gitu kan ya. Karena dianggap pengabdian. Nah, ternyata kapitalisme ini juga ada nih dalam layanan kesehatan. Yang pertama ini ada kompetisi pasar. Jadi persaingan antar penyedia pelayanan kesehatan mendorong inovasi medis dan juga efisiensi operasionalnya, yang akhirnya menurunkan biaya prosedur serta obat-obatan bagi pasien, tanpa tentunya mengurangi kualitas. Jadi kualitasnya tetap nomor satu. Yang kedua, adanya transparansi harga. Jadi dengan membiarkan mekanisme pasar bekerja, konsumen membandingkan biaya secara terbuka. Ya, jadi konsumen itu memiliki hak untuk memilih layanan kesehatan mana yang mau mereka gunakan. Terus kemudian insentif inovasi. Maksudnya adalah keuntungan ekonomi menjadi penggerak utama bagi pengusaha farmasi dan juga berinvestasi dalam riset dan pengembangan teknologi medis. Jadi sebetulnya memang nggak semuanya jahat ya si kapitalisme ini. Kemudian ada kelestarian lingkungan melalui hak milik. Jadi adanya insentif konservasi. Apa sih itu? Jadi ada memberikan hak kepemilikan atas sumber daya alam, mendorong pemilik untuk melestarikan aset demi keuntungan jangka panjang. Adanya efisiensi sumber daya alam tentunya. Jadi mekanisme pasar dan hak milik yang jelas sehingga mengurangi pemborosan dan memberikan nilai ekonomi pada kelestarian lingkungan.
Jadi bukan berarti bisa memakai sumber daya alam seenaknya, enggak ya. Jadi ada batas-batasnya tetap dan ada penegakan hukum. Kemudian si kapitalisme ini bisa membangun kemakmuran global dengan cara ada perluasan akses pasar, inovasi teknologi yang berkelanjutan, dan juga pemberdayaan ekonomi individu. Ya, kelebihan utama dari buku ini apa sih? How Capitalism Will Save Us ini ya. Satu, buku ini sebetulnya menyederhanakan konsep ekonomi yang selama ini kita kenal kompleks. Buku ini menyederhanakan konsep ekonomi yang kompleks. Jadi ada aksesibilitas narasinya juga bagus. Forbes dan Amis ini berhasil menguraikan prinsip-prinsip ekonomi yang rumit seperti mekanisme harga dan kebijakan moneter ke dalam bahasa sehari-hari. Ada analogi yang praktis ya, contoh-contoh kehidupan nyata nih dikasih nih sama si penulisnya ini, menjelaskan bagaimana keputusan pasar bebas bekerja. Jadi dikasih contoh tuh sama dia. Kemudian ada klarifikasi dari mitos-mitos yang beredar. Jadi buku ini secara efektif membedah kesalahpahaman umum tentang kapitalisme dengan penjelasan yang sangat logis. Terus kelebihan yang lain apa? Adanya perspektif, histori, dan optimisme global. Jadi adanya dijelaskan tuh di sana ya, ada konteks pertumbuhan ekonomi yang menyajikan bukti sejarah bagaimana sistem pasar bebas telah mengangkat miliaran orang dari kemiskinan ekstrim di seluruh dunia. Nah, mereka punya data-datanya juga di buku itu ya. Ada resiliensi sistem kapitalis yang menjelaskan kemampuan adaptasi kapitalisme dalam menghadapi berbagai krisis global. Kemudian ada peningkatan kualitas hidup yang menyoroti korelasi positif antara kebebasan ekonomi dengan kemajuan teknologi, kesehatan, standar hidup masyarakat secara menyeluruh. Jadi emang mereka tuh bener-bener dijelaskan ya dengan bahasa yang membuat kita mudah mengerti. Kemudian ada pembelaan terhadap inovasi dan kewirausahaan. Jadi dinamika penciptaan nilai ya menjelaskan bagaimana kewirausahaan berfungsi sebagai penggerak utama dalam menciptakan solusi yang sangat inovatif. Kemudian peningkatan standar hidup ya, menguraikan peran inovasi teknologi dalam menurunkan biaya produksi dan meningkatkan aksesibilitas. Kemudian pemberdayaan individu, menyoroti pentingnya kebebasan ekonomi yang memungkinkan individu untuk mengambil resiko kreatif guna pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, kelemahan buku ini apa sih? Kelemahan buku ini adalah banyaknya bias ya, pro pasar yang sangat kuat. Banyak bias di buku ini ya, tentang pro pasar yang sangat kuat. Jadi subjektivitasnya nih, narasinya ini sangat subjektivitas ya. Penulis cenderung menyajikan argumen yang satu sisi dengan mengunggulkan mekanisme pasar sebagai solusi yang universal, sehingga seringkali gagal mengakui bahwa pasar tidak selalu mampu mengoreksi dirinya sendiri secara efisien. Penyederhanaan krisis. Buku ini dinilai terlalu menyederhanakan penyebab krisis keuangan tahun 2008 dengan melimpahkan sebagian besar kesalahan pada intervensi pemerintah, sembari mengecilkan peran spekulasi sektor swasta yang tidak terkendali. Padahal kan ini pasti ada hubungannya ya antara intervensi pemerintah dengan spekulasi pasar. Kemudian adanya dogma ekonomi. Kurangnya pembahasan dan dampak eksternalitas. Jadi adanya kegagalan pasar, dampak sosial negatif, dan tanggung jawab korporasi. Jadi penulis cenderung mengabaikan bagaimana mekanisme pasar seringkali gagal menginternalisasi biaya kerusakan lingkungan. Terus dampak sosialnya juga kurang analisis nih mengenai konsekuensi sosial dari deregulasi ekstrim. Kemudian tanggung jawab korporasi ini pembahasannya minim mengenai regulasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa entitas bisnis bertanggung jawab atas dampak eksternal terhadap masyarakat luas. Nah, terus kemudian skeptis terhadap peran pemerintah. Jadi pada buku ini juga skeptis banget nih penulis sama peran pemerintah gitu ya. Jadi kurangnya pengakuan terhadap regulasi, pengabaian terhadap barang publik, dan juga resiko kegagalan pasar.
Nah, relevansinya dengan kebijakan ekonomi modern apa? Ya, ini ada adaptasi digitalnya nih, ya. Prinsip pasar bebas yang disusun Forbes tetap relevan dalam ekonomi digital. Ada solusi krisisnya. Argumen ini menekankan bahwa intervensi pemerintah berlebihan yang sering memperburuk krisis. Kemudian ada dinamika global nih ya. Jadi sangat relevansi dalam kebijakan ekonomi modern. Kesimpulannya ya di buku ini adalah adanya keunggulan sistem pasar, kritik terhadap intervensi dan relevansi sebagai solusi ekonomi. Ini memberikan argumen yang kuat bahwa prinsip pasar bebas tetap menjadi solusi terbaik untuk mengatasi krisis ekonomi modern. Lesson learn-nya itu adalah membuat kebijakan publik, mahasiswa dan akademis ekonomi serta masyarakat umum memberikan perspektif fundamental mengenai efisiensi pasar bebas dalam memecahkan masalah ekonomi nasional secara berkelanjutan. Oke, segitu dulu review buku How Capitalism Will Save Us dari saya. Terima kasih. Dadah.